Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan untuk 1 jam kami boleh ada di dalam hadirat-Mu dan menyembah-Mu. Terima kasih untuk pujian yang kami sudah naikkan. Biar ini boleh menjadi persembahan cinta kami yang harum di hadapan-Mu. Sebentar kami akan mendengar akan isi hati-Mu Tuhan. Engkau berbicara untuk setiap kami. Ajari kami. Biar kami boleh semakin mengenal Engkau, semakin mengerti hati-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom saudara. Hari ini saya mau sharing tentang headset. Dan kebetulan saya punya bajunya juga. Jadi saya pakai baju yang tulisannya sama dengan tema khotbah saya hari ini. Hari ini saya mau membahas tentang headset ini yang Tuhan ajarkan. Headset itu artinya adalah perjanjian kasih setia Tuhan. Dan sebenarnya headset ini diberikan Tuhan kepada Daud dan keturunannya, ya. Karena Tuhan kan berkata kepada Daud, pokoknya kamu adalah orang yang ada di hatiku, kata Tuhan. Kamu adalah orang yang sederap sama aku, yang detak jantung aku sama kamu itu seirama, ya kan? Di Alkitab sejujurnya tidak ada orang lain yang Tuhan ngomong gitu sih. Ya, hanya Daud yang Tuhan ngomong ini orang tuh jantungnya tuh pas banget sama aku, hatinya tuh pas banget sama aku. Nah itu cuma Daud. Dan karena itulah Tuhan menurunkan akan perjanjian kasih setia ini kepada Daud. Dan sejujurnya kata headset ini saya senang. Kenapa saudara? Karena namanya headset itu artinya always happy ending. Saudara di sini ada yang pernah nonton film Hollywood? Hampir 99% film Hollywood itu adalah film happy ending. Ya, artinya apa? Di sepanjang film dari awal sampai menjelang akhir itu pasti ada masalah, betul? Saudara kalau nonton film ada masalahnya enggak? Ya iya, kalau misalnya nggak ada masalahnya apa yang difilmkan, ya kan, bener? Nah, di sepanjang film itu akan ada masalah, bahkan ada puncak namanya tuh apa tuh kalau puncak klimaks ya. Masalah sampai akhirnya klimaks. Lalu akhirnya menurun dan akhirnya happy ending. Itu adalah polanya film Hollywood. Tapi kalau saudara nonton film India ya, itu hampir 50-50 ya. 50% kemungkinan lakonnya masih hidup sampai terakhir, 50% kemungkinan mati. Nah itu makanya kalau film India tuh deg-degan nontonnya. Ini mati apa enggak ya lakonnya. Saya pernah nonton film India, saya sebenarnya nggak terlalu senang, cuman waktu itu mbak saya nonton. Jadi waktu itu kayaknya tuh selamat lakonnya, wah ini berarti happy ending. Tahu-taunya hampir terakhir mati. Jadi kalau film India itu tidak ada headsetnya ini, tidak ada jaminan kasih setia sampai akhir. Ya, kalau nonton film India tuh, aduh bisa mati bisa enggak, bisa happy ending bisa sad ending. Tapi kalau film Hollywood hampir semuanya happy ending, walaupun di dalam perjalanannya pasti ada masalah, pasti ada tantangan. Ya, kalau enggak jadi film, saudara. Saya senang kata headset ini karena apa? Karena sebenarnya ini jaminan Tuhan untuk setiap kita itu mengalami happy ending dalam hidup kita. Amin. Nah, mari kita baca ayatnya dari Mazmur 37 ayat 23 sampai 26. Ya. Kita baca bergantian ya, saya ayat 23, saudara ayat yang genap 24 dan seterusnya. Baca dengan suara keras ya. Karena ini adalah perjanjian Tuhan dengan kita. Amin. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. 26. Siapa yang mau mendapat headset ini? Amin. Kita semua mau. Karena ini adalah suatu jaminan happy ending. Dan saya itu ya jujur saudara senang banget sama sesuatu yang berhubungan sama kasih setia anugerah. Karena apa? Kalau sekedar berkat
bisa jadi hari ini diberkati, besok nggak diberkati, ya kan? Tapi kalau namanya anugerah, kasih setia, itu sifatnya everlasting dan ada jaminan. Saya suka sekali, ya. Dan kita semua pasti mau mendapatkan akan berkat Hesed ini. Nah, tapi ada hal-hal yang harus kita lakukan. Yang ditetapkan langkah-langkahnya oleh Tuhan itu adalah siapa? Orang yang hidupnya berkenan. Nah, saya kuncinya sebenarnya di ayat 23 ini. Ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang, tapi harus orang yang seperti apa? Yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Nah, saya mencari tahu akan terjemahan yang lain, karena biasanya kalau kita mau memperdalam akan satu ayat, itu biasanya kita cari referensi dari terjemahan lain, ya. Dan ada satu terjemahan yang saya suka banget dari The Message. Stalwarts walks in step with God. His path blazed by God, he is happy. Sejujurnya waktu saya baca ini, saya buka lagi kamus tentang apa itu Star Wars. Kalau Star Wars saya tahu itu film, ya. Tapi Star Wars itu apa ya? Star Wars. Lalu saya akhirnya coba menggali kata Star Wars, walk in step with God. Star Wars itu artinya adalah orang yang faithful, loyal, committed, and dedicated. Artinya stalwarts itu orang yang setia, loyal, berkomitmen dan berdedikasi. Nah, jadi ada hal yang Tuhan inginkan dalam hidup setiap kita, yaitu supaya kita setia sama Dia juga, kita loyal, kita berkomitmen dan kita berdedikasi. Nah, karena apa? Yang namanya perjanjian itu dibutuhkan kesetiaan, saudara. Ya kan? Kalau namanya perjanjian kasih setia, itu artinya dua pihak harus setia, ya. Dari pihak Tuhan, Tuhan akan selalu setia karena Dia adalah Allah yang setia. Tapi dari pihak manusia pun harus ada yang dilakukan, yaitu apa? Berdedikasi sama Tuhan, setia sama Tuhan, berkomitmen sama Tuhan. Karena kalau misalnya namanya perjanjian satu pihak mengingkari, perjanjian itu akan batal. Karena itu Tuhan berkata, aku akan menetapkan langkah untuk orang-orang yang berdedikasi, berkomitmen dan setia dan loyal sama aku, ya. Daud sama Saul itu adalah orang yang secara kasat mata, saya sudah pernah khotbahkan ini juga, secara kasat mata Saul itu lebih baik, tapi dia tidak setia. Daud itu orang yang apa? Membunuh suami orang. Daud itu apa? Orang yang berzinah. Istrinya banyak juga. Daud itu apa? Orang yang kejam. Daud itu apa? Banyak dosa yang dia lakukan. Saul dosanya cuma satu. Dia melanggar perintah Tuhan dan tidak bertobat lagi. Ya, saat ditegur dia tidak mau punya hati yang bertobat. Jadi intinya apa? Tuhan itu membutuhkan kasih setia kita terhadap Dia. Saat kita ditegur sama Tuhan, ya kita setia, kita balik. Saat kita diomongin Tuhan, kamu bersalah, kita nggak ngeyel, tapi kita berbalik. Kita punya hati yang setia, loyal, berkomitmen, berdedikasi. Tuhan butuh itu untuk Dia bisa menurunkan secara penuh Hesednya dalam hidup kita. Jadi yang pertama, kita harus menjadi stalwarts. Orang-orang yang berdedikasi, berkomitmen sama Tuhan, setia kepada Tuhan, ya. Dan orang-orang yang berdedikasi dan setia ini dijamin oleh Tuhan bahwa jalannya akan diterangi. Dia kan his path blazed by God. Blaze, kata blaze itu ada dua artinya, yaitu diterangi, ya. Dan yang kedua adalah dipengaruhi. Ini kata yang menarik. Blaze, jalan kita akan di-blaze by God, artinya diterangi oleh Tuhan dan dipengaruhi. Sehingga mau gak mau skenarionya arahnya akan sederap sama hati Tuhan. Siapa yang gak mau? Saya mau sekali. Karena artinya hidup kita skenarionya diatur sama Tuhan. Dan bagi saya itu yang terbaik. Ya kan? Saudara,
kalau yang punya langit dan bumi, yang bisa mengatur semua semesta ini, mengatur hidup kita, itu artinya hidup kita perfect. Amin. Jadi path kita, jalan kita dipengaruhi dan diterangi oleh Tuhan. Itu adalah suatu jaminan yang luar biasa. Dan saya ini akan bersaksi ya saudara, ini tentang apa yang saya alami bersama dengan mama sewaktu kita menghadapi akan kemarin kejadian di Penang. Ya kan mama sudah cerita, tapi ada hal-hal yang belum diceritakan oleh mama yang hari ini akan saya ceritakan, yang menunjukkan bahwa Mazmur 37 ayat 23 ini sungguh terjadi dalam hidup ibu saya. Ya, jadi waktu itu saya itu yang dari awal prosesnya mengantar mama, karena anak-anak kan di Indonesia. Jadi saya bilang ke Ko Freddy, kamu ngurus anak-anak ya, saya tak ngurusin mama. Oke. Jadi dari awal waktu ibu saya berkata, perut mama kok kurang enak ya, kayak ada mah atau apapun, ayo kita periksa. Akhirnya kita memutuskan periksa ke Penang. Waktu awal kita itu datangnya belum ke dokter yang urusan kista, karena kita tidak tahu itu apa kan. Jadi kita waktu itu datang ke dokter internis biasa, internis tapi dia yang urusan mah gitu. Lalu begitu dokter ini akhirnya memberitahu kepada kita, ini kayaknya ada sesuatu dalam perut kamu, bukan mah ya, karena perut kamu ini seperti agak membengkak ya, jadi besar. Berarti ada sesuatu dalam perut kamu ini yang kita harus cari tahu apa itu. Maka kamu sekarang harus pergi untuk CT scan gitu. Akhirnya kita itu jam 10 konsultasi sama dokter, CT scan baru jam 2. Dari jam 10 sampai jam 2 itu tiba-tiba mama bilang, Tuhan kok bilang ya, apapun hasilnya nanti CT scan-nya, jangan langsung tindakan di sini, tapi pulang dulu untuk kamu ke Bandung dan kamu konsultasi dengan dokter kandungan saya. Nah itu adalah jalan yang diterangi oleh Tuhan, ya kan? Lalu oh ya udah sepakat, berarti abis ini kalau dokter yang ngasih tahu apapun itu hasilnya, kita tidak usah tindakan di sini, ya, tidak usah tindakan di Penang. Kita pulang dulu untuk kita berkonsultasi dengan dokter kandungan yang langgannya saya. Saya kan punya anak 2 itu dokternya sama terus ya di Bandung. Lalu akhirnya setelah hasilnya keluar dan kita tahu, semuanya udah tahu hasilnya kan ternyata kista, ya ada kista. Lalu akhirnya kita ditanyain sama dokternya kan, jadi gimana? Kamu akan tindakan di sini kah? Kalau tindakan di sini gampang, data-data kamu saya akan kirim langsung ke dokter yang di rumah sakit ini, karena di sini juga banyak dokter bagus kata dia. Data-data akan saya kirim ke dia. Sudah tidak usah kamu ngomong banyak, dia akan langsung tahu data-datanya dan nanti akan ditentukan hari tindakan. Seakan-akan lebih praktis gitu kan saudara, ya kan? Lebih cepat, wong rumah sakitnya sama. Tapi karena firman Tuhan yang ibu saya dengar tadi, akhirnya kita bilang, oh enggak dok, kita akan pikirkan dulu, kita akan pulang dulu ke Indonesia. Oh ya udah, no problem kata dia. Kalau kamu mau pulang ke Indonesia, semua data-data saya print out, saya taruh di disk, kamu bawa pulang ke Indonesia, ya. Jadi abis itu akhirnya saya udah bawa ke Indonesia, bawa pulang data. Lalu akhirnya seperti yang dituntunkan oleh Tuhan kepada kita, kita berdua akhirnya ke Bandung, ya kan, untuk ketemu dokter kandungan saya. Dan kita ngomong, dok ini ibu saya, mama ngalamin, dan dokternya juga kenal baik sama mama ya, mama ada kista, sudah di CT scan, hasilnya seperti ini, lalu apakah bisa dokter menangani? Tiba-tiba saya kaget saudara, karena apa? Dokternya ngomong, oh saya nggak bisa. Loh kok nggak bisa napa? Saya tuh ngerasa gini, alat-alat di Bandung ini kurang canggih, ya. Dan saya sendiri adalah dokter kandungan bayi, ya. Kalau kasusnya bayi, saya bisa sungsang, apa, saya berani. Tapi kalau ini karena mama kamu juga sudah ada umur, ya kan. Saya rasa ini resiko, saya nggak ngerasa ini bidang saya yang sebenarnya. Sebaiknya kamu jangan sama saya operasinya. Nah saudara bingung nggak dibilangin kayak gitu? Ini kan jalan yang diterangi oleh Tuhan, padahal blessed by God.
Tuhan udah ngomong sendiri ke Mama Nani, nanti kamu ketemu sama dokter ini untuk kamu konsultasi lebih lanjut, ya. Lalu kita bingung, lah jadi gimana ya? Kok katanya suruh sama ini, tapi dia kok ngomong nggak nyanggupin. Jadi harus bagaimana kita? Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, lalu karena udah nyampe sana saya sekalian periksa, ya periksa kandungan lah, udah kandung nyampe Bandung ya kan. Waktu Mama lagi ngobrol-ngobrol sama dokternya, lalu tiba-tiba dokternya ngomong, ya udah tindakannya di Penang saja, kata dia gitu. Kebetulan anak saya itu adalah dokter perwakilan Penang di Indonesia. Hah? Nah ini, anak saya itu adalah dokter Indonesia, tapi dia itu agen Penang, sehingga dia itu bisa mengarahkan orang dokter mana yang bagus untuk penyakit tertentu. Oh, jadi saya itu saudara baru ngeh dan memahami, oh ini loh jalannya, oh ini loh maksud Tuhan, untuk supaya kita ke dokter itu bukan untuk tindakan sama dia, tapi ternyata anaknya itu adalah perwakilan Penang, sehingga anaknya ini biasa kalau ada orang sakit jantung misalnya, anaknya ini akan ngomong, oh dokter yang bagus ini. Oh nanti kalau kamu mau sudah ready kapan berangkat saya akan daftarkan. Nah itu dia perwakilan Penang di Indonesia. Anak saya ini kerja di situ. Jadi kamu tinggal tanya aja ke anak saya, mungkin dia bisa merekomendasikan dokter mana yang baik. Lalu akhirnya saya kontak sama anaknya dan saya ngomong, dok, saya bicara dengan papahnya dokter, katanya dokter adalah perwakilan rumah sakit Penang di Indonesia. Oh ya betul, ibu saya begini, lalu saya butuh dokter untuk menangani pengambilan kistanya. Dia langsung merekomendasikan 3 dokter. Dokter pertama tidak di rumah sakit yang sama dengan yang ibu saya CT scan. Jadi mama bilang jangan yang rumah sakit lain, nanti rumit lagi ngasih tahu ini itu, udah pokoknya harus yang rumah sakit sama. Oke. Di rumah sakit yang sama 2 dokter, ya dokternya cewek dua-duanya, lebih muda sama agak tua. Saya tadinya ngomong sama mama, mah ini 2 ini kata Tuhan yang mana, ya kan? Kata Tuhan sama aja, pokoknya dua-duanya oke. Ya udah, jadi saya kira secara cenglinya udah yang muda saya kontak sama yang dokter yang lebih muda lah. Tahu-tahu dokternya lagi pesiar, lagi piknik sebulan. Oke, berarti Tuhan tunjukkan harus ke dokter yang agak senior, ya kan? Mah yang ini kata Tuhan sama aja, udah nggak apa-apa, hubungin yang senior. Jadi akhirnya saya calling untuk daftar ke dokter yang senior, dibantu oleh anaknya dokter Bandung itu. Dan akhirnya terjadilah, ternyata dokter senior yang dipilihkan Tuhan oleh ibu saya itu adalah dokter yang terbaik. Dia adalah kepala divisi bagian kista-kista gitu, ya, ginekolog ya. Jadi dia itu adalah salah satu petingginya dan dia senior dan dia pinter sekali, ya. Cuman kan kita nggak ngerti ya saudara, kita nggak ngerti, kita harus ke dia dan Tuhan mau memakai dia untuk ngoperasi mama. Tapi jalannya itu, dan yang lebih dahsyat lagi, kenapa saya tahu ini pengaturan Tuhan? Sekitar seminggu setelah mama dioperasi, ada teman saya, hamba Tuhan juga, yang menghubungi, mama operasi pakai siapa? Dia bilang gitu. Oh ya pakai dokter ini. Kamu kok bisa tahu sama dokter itu? Ya karena saya itu dipimpin oleh Tuhan untuk bertemu dengan Dokter A, dia adalah perwakilan Indonesia, Penang di Indonesia. Kalau Om pengen tahu, misalnya Om mau periksa apa di Penang, lalu Om pengen tahu dokternya yang terbaik siapa, silakan hubungi orang ini. Dia nanti akan mengarahkan dan membuatkan janji appointment. Lalu si Om Pendeta ini akhirnya menghubungi akan si dokter itu. Ternyata dokternya ngomong, maaf ya Pak, saya ini sudah keluar dari keagenan Penang. Jadi Bapak silakan hubungin yang lain. Loh saudara, cuman beda seminggu loh. Cuman beda seminggu dia tuh keluar dari keagenan Penang. Dia udah gak ngurusin lagi.
Jadi dia itu seakan-akan Tuhan tuh mengarahkan, ya, seperti terlalu kebetulan. Tiba-tiba Tuhan harus temukan kita dengan dokter yang di Bandung itu, lalu anak yang ngurusin. Tapi setelah kita selesai beres, anaknya tiba-tiba udah nggak ngurusin lagi. Jadi menurut saya tuh Tuhan tuh kayak menunjukkan kepada kita bahwa kamu itu nggak usah khawatir. Setiap langkah-langkahmu itu sudah ditentukan, sudah diatur sama Tuhan. Bahkan orang-orang yang Tuhan akan kirimkan untuk membantu kamu pun, ya, itu sudah diatur oleh Tuhan. Orang-orang yang akan Tuhan utus untuk memberitahu kepadamu apa yang harus kau lakukan, itu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Seperti saat Elia, Tuhan harus kirim burung gagak. Tuhan yang menentukan. Tuhan yang ngasih ke burung gagak, nih hari ini kamu kasih ke Elia. Nih dagingnya, kirim ke Elia. Itu sudah ditentukan Tuhan. Hidup dalam headset Tuhan itu adalah yang terbaik. Karena sepanjang perjalanan hidup kita, walaupun ceritanya mungkin tidak semulus yang kita inginkan, gitu, tapi tetap ada pertolongan Tuhan yang ajaib. Dan tetap ada jaminan-jaminan selama perjalanan, sehingga kita tidak salah jalan. Dan Tuhan akan tetapkan selalu yang terbaik. Nah, saya tuh ngerasa ya saudara, orang yang hidup bersama Tuhan itu adalah apa? He is happy, bahagia. Karena kita tahu hidup menjalani bersama Tuhan itu selalu baik. Ya, saya itu pernah kemarinnya sharing di persekutuan Live 3 ya, LT ya, persekutuan dewasa muda. Saya itu kesaksian tentang hal ini sama mereka. Lalu habis saya kesaksian, ada orang lain kesaksian lagi. Bagaimana dia disembuhkan Tuhan di taman Tuhan. Nah, bagaimana dia itu ngalamin mujizat. Dia belum pernah ke taman Tuhan, tiba-tiba dia datang ke taman Tuhan, lalu penyakit jantungnya sembuh. Nah, lalu akhirnya kita tuh ketawa. Ya, karena apa saudara? Ibu Nani yang datang ke taman Tuhan setiap hari harus mengalami operasi, betul? Tapi dia yang belum pernah ke taman Tuhan, sekali datang ke taman Tuhan sembuh sakit jantungnya. Dan sama-sama berobat di Penang lagi. Lucu, Ibu Nani tiap hari datang ke taman Tuhan. Ke Penang harus operasi. Dia datang ke taman Tuhan, belum pernah sebelumnya nih. Dia harusnya operasi jantung di Penang. Tapi dia datang ke taman Tuhan gak jadi operasi jantung. Datang ke Penang, dokternya ngomong kamu udah sembuh. Siapa ini yang bikin kamu sembuh? Harusnya kamu kan operasi. Datang ke dokter yang sama, dokternya sampai bengong. Harusnya kan kamu operasi, tapi ini gak perlu, normal semuanya. Nah, tapi dari sini kita tahu, ya, apakah Ibu Nani kecewa sama Tuhan? Enggak. Dia gak ngomong, Tuhan, aku datang ke taman loh tiap hari. Absennya lebih banyak, itunya masuknya lebih banyak daripada absennya, ya. Bolos cuman kalau keluar kota, bolos cuman kalau hari-hari ke luar negeri. Kalau selama di Cirebon selalu datang ke taman Tuhan tiap hari. Bahkan di hari Minggu tidak ada PW pun beliau tetap ke taman Tuhan. Tapi harus mengalami operasi. Ada orang yang cuma sekali-kali ke taman Tuhan atau cuma beberapa kali ke taman Tuhan, kok langsung disembuhin. Nah, saudara, sekali lagi Tuhan menetapkan, amin. Kita boleh nggak sih protes? Kenapa? Karena hidup kita ini skenarionya ada di Dia. Berbahagialah orang yang walk in step with God. Kalau Tuhan maunya begitu, dia berjalan selangkah sama Tuhan. Setuju, sepakat Tuhan. Gak protes, gak ngelihat skenario orang lain. Karena Tuhan punya skenario masing-masing. Amin. Gak usah iri sama orang lain. Mungkin orang lain ditolong, tapi kita mengalami hal yang sepertinya kok normal ya. Tapi saya bisa jamin saudara, walaupun seakan-akan kita jalannya normal, ya kan Ibu Nani kan jalannya normal kan, seakan-akan harus mengalami sakit dioperasi. Tapi saya ngelihat skenario Tuhan atas hidup beliau, ngelihat ada orang yang memberitahu dengan cara yang seperti ini. Itu saya ngomong ini bukan skenario manusia,
ini tetap ada dalam penetapan Tuhan. Dan itu terindah, dan itu adalah terbaik. Jadi kita nggak usah iri sama skenario hidup orang lain, karena itu skenarionya Tuhan atas hidup dia. Tuhan beracara sendiri sama hidup dia dengan caranya Tuhan. Tuhan beracara sama hidup kita. Yang harus kita lakukan apa? Walk in step with God. Itu yang harus kita lakukan. Dan Tuhan jamin saat kita berjalan selangkah dengan Tuhan, Tuhan katakan apa? Jejakku mengeluarkan lemak. Amin. Awal tahun Ibu Nahani berkata, Tuhan, aku memahkotai tahun dengan kebaikan. Jejakku mengeluarkan lemak. Jadi kalau kita berjalan bersama Tuhan, artinya kita selalu berjalan dalam kenikmatan, kenikmatan, kenikmatan. Apapun jalannya, walaupun jalannya tidak selalu supranatural, jalannya tidak selalu mujizat, jalannya mungkin sepertinya normal-normal saja, tapi saat kita berjalan in step with God, dan jalan kita diterangi dan dipengaruhi oleh Tuhan, kita akan berjalan dalam kenikmatan, kenikmatan lemak Tuhan, kenikmatan lemak Tuhan. Dan buat saya itu yang terenak. Amin. Saudara mau ngalamin jalan bersama Tuhan, tidak usah iri sama mujizat orang lain. Kalau Tuhan kasih mujizat itu kita bersyukur. Sekalipun tidak ada mujizat yang kasat mata sekalipun, kita akan berkata, selama aku menjalaninya bersama Engkau Tuhan, aku menikmatinya bersama Engkau. Amin. Itu hidup kekristenan yang Tuhan inginkan. Biarlah keset perjanjian kasih setia Tuhan turun atas setiap kita. Kita jalani hari-hari kita dalam pengucapan syukur. Apapun jalannya, jalani wae. Bersama dengan Tuhan kita akan nikmati. Amin. Saudara, penyertaan Tuhan itu sangat nyata buat kita sebagai anak-anak Tuhan yang ditetapkan ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang yang pernah mengalami dioperasi juga. Dia ngomong gini, waktu dioperasi memang gak sakit ya karena dibius. Sesudah biusnya hilang, Ibu Nani kerasa sakit gak? Enggak tuh. Yang bener lah, orang kok sampai dokternya tuh ngomong begini, Ibu sakit enggak? Enggak dok. Soalnya kalau sakit, dosis untuk tahan sakit ditambah itu. Enggak sakit. Oh ya sudah gitu. Jadi dari sini saya tuh melihat akan cara Tuhan yang itu pun saya merasakan itu mujizat gitu. Saya dibedakan dengan yang lain ya. Ini istri hamba Tuhan yang dioperasi dan dia mengatakan sakitnya luar biasa sesudah obat tahan sakit hilang. Tapi saya dari awal sampai akhir sampai pulang tuh gak sakit. Nah, saya merasakan itu perbedaan yang Tuhan berikan. Lalu saya ketemu dengan seorang lagi. Ibu Nani ini habis operasi pulang dari Penang hari Sabtu kalau tidak salah ya. Terus Senin kok sudah PW gitu. Sakit gak sih? Enggak, saya bilang gitu. Enggak apa-apa. Lah ya sekarang pikir, saya bilang, apa Tuhan cemburu enggak sama saya? Kalau saya itu tidak PW. Sedangkan saya bilang, waktu itu tuh hari Minggu, Senin. Saya kan dioperasinya tuh Rebo, ya. Lalu hari Minggu saya bilang, dok saya tuh sudah sembuh, saya mau pulang. Senin pulangnya. Ya. Tapi saya mengucap syukur, ya sudahlah itu penentuan Tuhan. Sebab begini, kalau hari Minggu kita bisa keteteran. Sebab apa? Sebab gak ada yang bantuin.
Saya kan mesti didorong pakai kursi roda dan sebagainya, belum boleh jalan. Terus nanti mesti pesen Grab, nggak ada mobil kan, mesti harus pesen Grab. Nanti sampai di apartemennya juga baru, kita harus ngambil kunci dan sebagainya. Dan Freddy sama anak-anak belum datang. Siapa sih bantuin? Saya cuma berdua sama Sofi. Saya bilang ya sudahlah Senin. Nah ternyata kan hari Minggu tuh Freddy datang sama anak-anak. Jadi Senin pagi-pagi Freddy udah datang ke rumah sakit. Terus beres-beresin semuanya. Uangnya dan sebagainya. Bayar. Terus periksa lagi sama dokternya. Setelah itu dokternya ngomong gini, kamu ini tidak ada pantangan. Ya, kamu boleh makan apa saja, boleh jalan-jalan, boleh makan apa saja, nikmati semua makanan di Penang. Nah, setelah gitu. Nah, jadi saudara tahu, begitu saya pulang dari rumah sakit, saya itu ke restoran, sudahan. Restoran yang enak menurut Sofi. Mah ini restoran enak banget. Nah, jadi kita tuh ke restoran makan enak. Ya. Sesudah itu besok sorenya jalan-jalan, cuci rambut sayanya. Saya mau cuci rambut. Udah berhari-hari ini di rumah sakit gak cuci rambut. Saya pergi ke mall. Saya cuci rambut. Nah, sesudah itu jalan-jalan di mall. Nah, saya bilang gini, kamu bayangkan kalau saya datang ke Cirebon, saya leha-leha, nyantai-nyantai di rumah, ya, dengerin streaming, saya nggak ke rumah Tuhan. Tuhannya kayak apa? Kurang ajar ya kamu ya. Pulang dari rumah sakit jalan-jalan cuci rambut. Sekarang kamu sampai di Sion, aku memberkati kamu, aku menolong kamu, aku beri mujizat sama kamu. Malah kamu gak ke rumah Tuhan. Dan tidak ke taman. Kayak apa rasanya Tuhan yang sudah menolong saya. Jadi saya bilang gak bisa, saya harus pergi. Sophie ngomong, Mah tetap mau PW, tetap PW saya bilang gitu, saudara. Dan saya rasakan setiap saya ini, terus kan Selasanya kan ada Pak Pet. Saya bilang saya tetap ke persekutuan. Saya tetap akan melakukan bagian saya karena Tuhan itu yang memberi kekuatan dan kemampuan. Ya. Waktu saya mau pulang, dokternya bilang, kok bagus ya, semua udah kering itu, nggak ada tanda-tanda infeksi atau apa. Sudah kamu nggak apa-apa kan? Saya bilang nggak apa-apa. Ya. Itu anugerah ya. Jadi itu mujizat. Saya rasakan sekalipun saya tidak dapat mujizat seperti orang yang disembuhkan jantungnya. Ya. Saya itu harus dioperasi, harus menjalani itu. Tapi perjanjian Hesed tetap berlaku buat saya. Ya. Terus satu hal lagi, waktu kita harus operasi, kan kita cari kamar, ya. Semua penuh. Ya. Jadi gimana? Kitanya nanti di mana? Ya nanti lihat nanti pada saat kamu mau masuk. Jadi itu hari Selasa saya mau masuk, itu baru dikasih tahu. Saya harus dapat kamar di mana. Saya cuma berdoa, Tuhan lakukan yang terbaik buat saya. Saya gitu. Sebab kita nggak bisa milih. Kita nggak bisa milih. Walaupun kita mau bayar tapi nggak bisa milih. Semua penuh. Ya sudah. Saat itu terus sudah ditentukan. Itu kamar ditentukan, kita nggak bisa milih. Nah. Waktu bayar, terus oke, ini kamarnya ini.
Ternyata Tuhan pilihkan kamar yang terbagus. Itu dari VIP, di atasnya VIP seperti suite. Saya bilang, kok Tuhan pilihkan sampai terbagus? Udah, bayarkan kitanya. Tak lihat bayarnya berapa. Tuhan cukupkan semua. Saudara, bukankah itu mujizat? Mujizat. Sangat mujizat. Kredit card saya sampai pol, plafonnya habis. Ini udah gak bisa kepake. Kata Sofi, mah kredit cardnya mama gosong katanya. Jadi gimana ya? Jadi gimana ini bayarnya gimana? Saya tanya, bisa nggak pakai uang kontan gitu? Saya bawa saya bawa dolar juga. Nggak bisa Bu, soalnya ini kalau bayar kontan pakai dolar, dolarnya mesti ditukarkan dulu ke uang apa namanya, uang di Penang tuh, ya ringgit, baru bisa bayar. Banknya ada nggak di sini? Saya bilang gitu. Ya enggak tahu apakah sudah buka atau belum ada bank di situ. Saya jadi diem. Terus Sofi ngomong, jadi gimana mah? Kreditnya saya nggak bisa masuk ke sini. Bayarnya mahal pisan. Saya diem. Saya tanya Tuhan, Tuhan, jadi gimana ini? Kamu bisa bayar pakai BCA, prioritas, cash. Oh, saya ambil tuh, non bayar pakai ini bisa. Saya bilang. Jadi pakai cash, tapi pakai BCA prioritas. Mbak, pakai ini bisa nggak? Kata Sofi. Oh bisa kalau ini langsung dipotong rekeningnya. Ya nggak apa-apa, dipotong rekening. Saya bilang gitu. Terus akhirnya Tuhan buat jalan. Ya. Kalau enggak kita juga bingung, nggak punya saudara di sana tuh, yang mau diutangi siapa? Bener nggak? Ya. Kredit cardnya Sofi nggak nyampe, kreditnya saya gosong, sudah nggak bisa dipakai lagi, habis plafonnya. Kalau saya misalnya minta tambahan, seminggu baru bisa ditambah. Saya juga nggak kepikir ke situ, tapi Tuhan selalu buka jalan. Saat saya berdoa, Tuhan, ini gimana bayarnya? Pakai kredit, pakai card BCA, cash yang prioritas. Oh, iya ya Tuhan ya, tak ambil kasihkan. Toh akhirnya lolos gitu loh saudara. Ya, jadi saya tuh merasakan setiap langkah itu ditentukan oleh Tuhan. Selalu pas dan selalu Tuhan itu buka jalan gitu loh. Sampai semuanya selesai, ya saya bilang mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan yang mereka-reka, Tuhan yang bayarin semuanya. Yang penting pokoknya saya merasakan Tuhan cukupkan dalam segala perkara. Kami tahu bahwa itu semualah yang dikatakan perjanjian Hesed. Ya. Ayo ikuti apa pemimpin kamu yang pernah ngerasain. Saya sangat merindukan ya. Kalian boleh merasakan akan semuanya ini. Satu hal yang dikatakan tadi ya, jangan bantah Tuhan. Jangan komplain sama Tuhan. Kenapa mesti begini? Jalani aja. Karena itulah yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk semua dan semuanya. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Semua jalan-Mu baik. Sehingga firman-Mu tadi mengatakan, jikalau kami melakukan semuanya itu, Engkaulah yang menentukan jalan-jalan kami dan kami akan bahagia. Dan kami merasakan kebahagiaan yang berasal daripada-Mu. Kekuatan kesehatan Engkau pasti akan berikan pada kami semua. Karena kami tahu Tuhan, apa yang sudah kami lakukan, apa yang sudah kami deklarasikan dengan 9 warna pelangi, itu akan menjadi milik kami.
Terima kasih untuk kasih setiamu. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kasih setiamu. Hari ini Tuhan kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Mohon anugerah-Mu ya Tuhan. Masa-masa seperti ini, biarlah Engkau tetap memeliharakan bangsa dan negara kami. Engkau berkati Tuhan akan Bapak Presiden dan semua stafnya dalam menanggulangi masalah mudik dan arus balik ini. Kami mau persembahkan kepadamu. Engkau yang akan mengirimkan damai sejahtera. Engkau akan mengirimkan sebuah roh keselamatan. Tidak ada kecelakaan Tuhan. Kami mau menyerahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa. Kami mohon lawatan-Mu terjadi buat saudara-saudara yang saat ini sedang berpuasa Tuhan. Nyatakan diri-Mu Tuhan, sampai mereka ketemu kebenaran, sampai mereka ketemu jalannya. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa pada saat ini ya Tuhan. Engkau kuasai hidup kami. Biar hidup kami berkenan di hati-Mu. Terima kasih untuk kasih setia anugerah-Mu. Bapa yang di surga, saat ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tetap berdoa buat cuaca Tuhan. Engkau yang akan mengatur keadaan cuaca buat bangsa dan negara kami. Kami juga berdoa buat lawatan Tuhan. Biarlah lawatan terjadi di pulau-pulau. Lawatan terjadi di 5 benua. Kami akan melihat semua tuaian terjadi. Sampai rumah-Mu menjadi penuh. Terima kasih untuk semuanya. Pagi ini Tuhan kami datang. Kami minta daya tahan tubuh yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, daya tahan tubuh yang baru Kau berikan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan yang berasal dari Tuhan memasuki tubuh jasmani kami, mengusir segala kekurangan, mengusir segala kelemahan, mengusir segala sakit penyakit yang ada dalam tubuh kami. Sehingga kami menjadi kuat dan sehat oleh karena daya tahan tubuh ilahi. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kita masuk pada pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini turun atas hidup kami Tuhan. Atas mata kami, atas telinga kami, atas bibir mulut kami, atas hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami, Engkau hancurkan. Ini tangan kami, Engkau berkati Tuhan. Kaki kami Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Biarlah tangan dan kaki kami berjalan hari ini sampai semua berkat-Mu kami terima dengan utuh dan penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Terima kasih Bapak. Hari ini kami mau berjalan bersama-Mu. Kami mau bekerja bersama-Mu. Kami mau melakukan segala-galanya hari ini bersama-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati saudara semuanya. Besok tetap ada PW kecuali nanti diumumkan ya bahwa Praise and Worship hari Rabu tanggal 19 April itu sudah libur. Hari Rabu libur. Besok masih tetap ada. Kembali nanti 1 Mei. Dan ibadah persekutuan
Selasa depan, Selasa besok masih ada ya. Selasa depan itu libur dan kita kembali kepada Selasa tanggal 2 Mei ya. Percaya Tuhan tetap memeliharakan saudara dan saya, karena saat ini Lebaran banyak yang merasakan harus keluar kota maupun ada pembantu-pembantu yang pulang sehingga harus kerja di rumah ya. Tuhan berkati semuanya. Taman tidak libur. Ya, taman tetap jalan. Tuhan memberkati.